Katukat Studio dengan bangga mempersembahkan cinta yang terucap lagi, saat cinta memudar. Lepaskan! Aku mau mencari anakku. Mencari kemana malam-malam begini? Ya kemana saja? Aku harus menemukannya. Jangan. Dan aku harus membawanya pulang. Jangan, Vega, jangan. Ya ampun, Vega. Sarah! Sarah! Di mana kamu, Dok? Jangan tinggalkan Ibu. Sarah! Haruskah dirimu pergi Kasih Sepanjang Jalan. saat hasrat? Sebenarnya Jarot tersinggung juga mendengar apa yang dituturkan oleh Slamet. Sebagai anak muda, hatinya terbakar. Bagaimana tidak? Bengkelnya jadi berantakan dan motor langganannya pun rusak berat. Tapi dia berusaha menyabarkan diri. Lalu bersama Slamet, dia mulai memperbaiki motor yang dirusak oleh Bambang. Knalpotnya copot, Mas. Ini keteng kasnya juga penyok. Kurang ajar sekali anak muda itu. Tadinya saya marah, Mas. Mau saya pukul, tapi nanti malah ribut besar. Sudahlah, kita maklumi saja. Barangkali memang lagi apes kita. Kita perbaiki saja segera motor ini, supaya nanti kalau yang punya datang, bisa kita rundingkan masalah biayanya, ya? Bisa habis 500 ini, Mas. Oh, banyak yang rusak ya. Kaca spionnya aja udah berapa sekarang, Mas? Belum ini, tutup karburatornya pecah. Harus diganti juga. Standarnya juga patah. Gara-gara perempuan nasib kita jadi apes, Mas Jarot. Sudahlah, jangan menyalahkan orang. Mungkin memang nasib kita lagi kurang bagus. Yang penting, kita perbaiki saja apa yang rusak. Itu sudah menjadi komitmen kita orang bengkel. Nah, ayo, kamu angkat roda depannya, senterkan ke dinding. Nah, itu knalpotnya. Yang sudah rusak dicopot saja, diganti sama yang baru, ya? Ya, Mas. Mereka berdua segera bekerja dengan tenang, tapi penuh semangat. Sekali waktu, Slamet masih ngomel-ngomel karena tingkah laku Bambang yang ugal-ugalan dan dia kena getahnya. Tapi Jarot berusaha menenangkan diri, tidak banyak bicara, tapi terus bekerja dengan cekatan. Sebelum sore hari, motor yang rusak sudah dapat diperbaiki lagi. Sudah mulus lagi, sehingga ketika yang punya datang, tidak ada masalah yang perlu diributkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share Estijab Channel. Ternyata pemilik motor cukup bijaksana. Dia memberi sejumlah uang untuk meringankan beban yang harus ditanggung Jarot. Setelah itu, dia pamit pulang. Slamet segera menutup bengkel, sementara Jarot meluncur pergi bersama Yamahanya. Maaf, apa ini lawayan kulon nomor 25, Pak? Mau ketemu siapa ya? Bambang. Apa benar ini rumah Bambang Wisanggeni? Oh iya, benar. Tunggu sebentar ya, Mas. Mari, silakan duduk di ruangan tamu. Motornya dimasukkan saja ke halaman. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Jarot segera memasukkan motornya melewati pintu besar yang terbuka separuh. Kemudian memarkirnya di samping pohon mangga. Sementara pembantu laki-laki meluncur ke belakang. Setelah sesaat menunggu, akhirnya Bambang muncul dan dia mengamati Jarot yang berdiri di depan ruangan tamu. Siapa ya? Saya Jarot. Saya mau ketemu Bambang. Apa dia ada di rumah ini? Saya Bambang. Oh, kamu yang punya bengkel kecil di pinggir jalan itu toh? Iya, benar. Saya ada urusan sedikit. Mari silakan duduk. Kita bisa bicarakan. Urusan apa? Begini, Mas. Saya mau minta ganti rugi. Motor langganan saya rusak.
Kata teman saya di bengkel, kamu yang merusaknya. Jadi kamu datang jauh-jauh kemari untuk minta ganti rugi begitu? Kamu merasa dirugikan? Saya harus mengganti motor langganan saya. Saya harus nombok hampir 500.000, Mas. Saya bekerja untuk mencari uang, bukan untuk membiayai kesombongan seseorang yang belum saya kenal. Nih, lihat. Kebetulan saya sudah membuat daftarnya. Jumlahnya semua 460.000. Jadi kamu menyalahkan aku? Ya, karena memang kamu yang merusak motor itu. Tentu saja kamu yang harus bertanggung jawab. Memang aku yang merusak. Tapi gara-gara kamu. Gara-gara saya? Ya. Saya belum kenal kamu. Baru pertama kali ini saya berhadapan dengan yang namanya Bambang Wisanggeni. Saya sarankan sebaiknya kamu segera pulang. Saya tidak akan pulang sebelum kerugian saya dibayar. Saya tidak mau jauh-jauh datang kemari dan tidak mendapatkan hasil apapun. Saya tidak pernah merugikan kamu. Tidak merugikan siapa-siapa. Saya bekerja di bengkel saya sendiri. Tiba-tiba kamu datang dan ngamuk merusak motor langganan saya. Apakah perbuatan seperti itu pantas dilakukan oleh seorang anak muda yang konon katanya anak orang kaya? Hei, jaga mulutmu. Jangan bawa-bawa keluarga aku. Ini urusan pribadiku sendiri. Kamu mau tahu kenapa aku marah-marah di bengkelmu? Dengar baik-baik ya. Dengar, Mas Jarot. Ini semua karena kamu telah berani mendekati Vega. Kamu tahu siapa Vega? Saya baru saja mengenalnya, Mas. Belum ada sebulan yang lalu. Dia salah seorang langganan saya. Sudah 2 kali dia datang ke bengkel saya untuk membetulkan motornya. Apa ada yang salah? Hah? Jelas itu salah. Kecuali kamu memperbaiki kesalahan itu. Kuperingatkan ya, mulai sekarang kamu harus menjauhi Vega. Saya memang tidak pernah merasa dekat dengannya. Untuk apa menjauh? Lagi pula, saya harus membina langganan saya, Mas. Bersikap baik pada siapapun, supaya bengkel motor saya laku. Hei, punya bengkel kecil begitu saja kok bangga? Loh, jadi bagaimana ini? Hah? Mau kasih ganti rugi atau enggak? Hah? Tidak. Kamu tidak akan pernah mendapat ganti rugi. Seperak pun tidak. Kalau begitu, sekarang saya tahu siapa itu Bambang Wisanggeni. Ternyata dia seorang anak muda yang tidak bertanggung jawab, sombong, dan tinggi hati. Hei, keluar kau dari rumahku, keluar! Ada apa tuh ini? Ada apa, Bang? Kok ribut-ribut? Jadi kamu telah merusakkan motor anak muda ini, toh, Bang? Bukan motor dia, Bu. Motor orang lain. Loh, Tapi motor itu motor langganan saya, Bu. Jadi saya ngerugi. Saya harus nombok 460.000. Uang dari mana? Saya hanya usaha kecil-kecilan di pinggir jalan, Bu. Kalau begitu ya sudah cukup, terima saja. Orang kecil kok tingkahnya sok-sokan. wes, cukup, Bang, cukup. Lebih baik sekarang kamu ke dalam sana. Biar ibu yang selesaikan. Jangan, Bu, jangan dikasih. Loh. Nanti dia tuman, ketagihan. Nanti dia bikin masalah lagi, lalu minta uang lagi. Saya kenal orang seperti ini. Saya tahu siasatnya. Dia suka memeras. Saya tidak memeras siapa-siapa. Kamu yang datang-datang merusak. Saya datang kemari minta hak saya. Kalau tidak, saya akan bawa persoalan ini ke polisi. Wes, sudah, cukup. Jangan bawa-bawa polisi ya. Cukup. Bang, kamu masuk sana. Biar ibu yang selesaikan perkara ini. Ayo, cepat masuk. Kamu kok tidak mau dengar kata-kata ibu lagi, toh? Atau kamu mau melawan ibu? Orang seperti itu kok dilayani secara baik. Mestinya diusir. Biar saja dia panggil polisi. Wes, Bang. Memangnya kita takut sama polisi? Sudah, diam. Jadi, bagaimana urusannya, Nak? Siapa namanya ya? Saya Jarot, Bu. Bagus namamu. Jadi bagaimana ini, Nak Jarot? Saya tahu memang Bambang yang salah. Lalu saya harus kasih ganti rugi berapa? Semua 460.000, Bu. Oh,
Tidak termasuk ongkos membetulkan motor itu. Jadi semuanya berapa? Berapa uang yang harus saya keluarkan? Ya cukup 460.000 saja, Bu. Tidak usah ditambah lagi. Oh, Biarlah ongkos kerja saya dan teman saya tidak usah dibayar. loh, Ya, yang penting saya tidak rugi. Yang penting saya tidak nombok. 460.000 cukup besar bagi orang kecil seperti saya ini, Bu. ya sudah, baiklah kalau begitu. Saya akan berikan uang itu ya. Akan saya tebus kesalahan anak saya. Asal Nak Jarot jangan bawa-bawa polisi. Bu Darmojo kelihatan sangat kesal. Setelah Jarot pergi, buru-buru dia menuju ruangan tidur Bambang. Sudah pergi dia. Biar saja. Untuk apa kita ngurus orang macam Jarot? Siapa itu Jarot? Tidak ada yang kenal. Dia hanya orang pinggir jalan. Tapi soknya bukan main. Ibu lihat sendiri kan? Wes toh, Bang. Wes, sudah. Tidak apa kita kehilangan uang 500.000. Yang penting jangan sebut-sebut polisi. Ibu nggak mau berurusan dengan polisi. Mau dibawa ke polisi juga tidak apa-apa, Bu. Dia tidak akan menang. Tidak ada buktinya kok. Ibu takut banget sama polisi. Bang, bukannya ibu takut. Tapi kita harus menjaga reputasi keluarga kita, usaha kita, nama baik kita. Kalau sampai urusan sama polisi, waduh, betapa malunya keluarga kita, Bang. Martabat kita akan jatuh. Ayahmu pasti akan marah sekali. Maka toh diam saja toh, Bang. Jangan ngomong sama siapapun. Jangan sampai ada yang dengar. Jangan sampai ayahmu tahu. Sudah, Bu. Persoalannya sudah selesai kok. Dia sudah pergi. Dia tidak akan berani datang lagi ke rumah kita. Ya sudah. Sana kamu istirahat saja. Ingat yo, jangan membuka urusan lagi dengan orang seperti Jarot. Nanti kamu diperas. Dia tahu kamu banyak duit. Karena itu, dia tidak segan-segan datang kemari. Bu Darmojo segera pergi meninggalkan kamar Bambang. Beberapa saat kemudian, Bambang masih berbaring di kamarnya. Tapi setelah suasana sepi, dia buru-buru bangun dan menyelinap ke belakang. Lagi-lagi, dia menumpahkan rasa kesalnya pada Rukmini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ST Channel. Sudahlah Mas Bambang, jangan turuti emosi, nanti susah sendiri. Tapi aku kesel sekali, Min. Sama sekali tidak kusangka dia berani datang kemari. Apa yang diandalkan? Harusnya aku pukul dia tadi. Jangan Mas, jangan. Nanti urusannya bisa jadi panjang. Iya memang, maka aku mengalah. Kalau tidak segan sama ibu, tidak takut ribut, sudah kubuat babak belur orang itu. Min, kamu kok belum tidur? Saya tidak bisa tidur Mas. Kepala saya agak pusing. Sudah minum obat? Sudah Mas, tapi rasanya perut saya mual sekali. Mungkin kamu kangen sama aku. Maksudnya apa Sudah toh? 2 malam ini aku tidak kemari. Kangen ya? Aduh, jangan Mas. Jangan toh. Loh, kenapa? Sungguh Mas, saya tidak bisa. Saya curiga Mas. Curiga kenapa? Curiga sama siapa? Badan saya rasanya tidak enak. Jangan-jangan saya Mas, hamil. Bambang terkejut. Dia menatap tajam ke arah Rukmini. Rukmini tunduk, wajahnya terlihat sangat pucat. Apa katamu? Kamu hamil?
Barangkali, Mas. Soalnya sudah 2 bulan ini saya telat. Aduh, Mas. Perut saya mules. Rasanya enak. Mau muntah. Kamu itu kok ya ceroboh sekali. Maaf. Saya memang lupa minum pil 2 kali. Wah, bodoh. Aduh. Terus bagaimana sekarang? Ya, saya tidak tahu harus bagaimana, Mas. Lawang saya sendiri takut sekali kok. Saya belum pernah mengalami seperti ini. Tunggu. Apa ada yang tahu bahwa kamu kemungkinan hamil selain kita? Sepertinya tidak, Mas. Tidak ada yang tahu. Syukurlah. Saya tidak pernah cerita pada siapapun. Bagus. Kalau begitu tenang saja. Kita akan pikirkan jalan keluarnya. Yang penting tidak ada yang tahu. Kita aman. Ternyata Bambang salah. Perbuatan kotor dan mesum tak mungkin disembunyikan. Ada sepasang mata mengawasi di balik celah dinding. Ada sepasang telinga mendengar percakapan penuh dosa itu. Sepasang mata dan sepasang telinga Budarmojo. Bambang terkejut karena dia melihat ibunya duduk menunggu dengan wajah dingin. Tutup pintunya. Duduk sini. Jadi selama ini kamu sering menyelinap ke belakang untuk menemui perempuan kampung itu toh? Maafkan saya, Bu. Ibu tahu pasti kamu dijebak, ya toh? Tidak, Bu. Bukan dia yang salah. Saya yang salah. Loh, kamu suka sama Rukmini? Oh, tidak, Bu. Saya hanya sekedar main-main saja. Saya tidak serius. Lalu kalau sudah begini, sekarang bagaimana? Hah? Maksud Ibu? Kalau dia benar-benar hamil, apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak mungkin mengawininya, bukan? Itu perbuatan paling bodoh. Itu yang diharapkan perempuan murahan seperti Rukmini. Tapi tidak, itu tidak akan pernah terjadi. Kecuali kalian berdua pergi dari rumah ini. Dan ingat Bang, berani kamu kawin sama sembarangan perempuan, kamu akan kehilangan hak waris keluarga besar Darmojo. Ya, kalau begitu terserah Ibu saja. Kamu ini memang anak ndak tahu diri. Pekerjaanmu membuang kotoran dan ibu yang harus membersihkannya. Kamu diam saja. Jangan sampai ayahmu tahu ya. Ibu yang akan membereskan perkara ini. Rukmini? Iya, Bu. Kamu jangan berharap terlalu tinggi ya. Nggak mungkin aku punya menantu seperti kamu. Saya tahu, Bu. Nah, kalau tahu mengapa kamu ajak Bambang tidur di kamarmu? Maaf, Bu. Saya tidak pernah mengajak. Sungguh. Mas Bambang datang sendiri. Ya seharusnya kamu menolak toh. Jangan malah memasang jebakan. Kamu kira aku ndak tahu apa yang ada di pikiranmu itu? Sungguh, Bu. Saya tidak bohong. Saya kan hanya pegawai rendahan di sini. Cukup. Besok kamu ikut saya. Maaf, kemana, Bu? Kamu ndak perlu tahu. Ikut saja. Rukmini terdiam. Budarmojo mencibir sebelum meninggalkan ruangan. Terdengar pintu ditutup dari luar. Ya Allah, bagaimana ini bisa terjadi? Aku malu sekali. Di mana akan kusembunyikan mukaku ini? Bagaimana kalau keluargaku di kampung sampai tahu? Nah, para pendengar sekalian, demikianlah seri ketiga Sandiwara Radio, Kasih Sepanjang Jalan. Kali ini didukung oleh para pemain, Nanang sebagai Jarod Supriyanto, Bambang Jeger sebagai Bambang Wisanggeni,
Siska Jawa sebagai Bu Darmojo, Endang Ayu sebagai Rukmini, Bimo sebagai Slamet Wahono, dan Neni Sumardi pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Bu Darmojo terhadap Rukmini? Silahkan mengikuti seri berikutnya di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Setulus jiwaku mencintai dirimu, hanya waktulah yang membawamu kembali. Berjanjilah takkan terlepas lagi. Janji yang terucap lagi. Terima kasih sudah menonton video di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ST Job channel.